ketemu lagi dengan Kak Sevin, Sekolah Minggu Harian. Kita akan membahas sesuatu yang seru nih. Tentang apa sih Kak Sevin? Sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita akan berdoa. Kak Sevin akan pimpin dalam berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Hari ini Kau berikan kami kesempatan untuk kami bisa berkumpul, untuk kami bisa memuji nama-Mu. Kau berkati kami agar bisa mengerti firman-Mu pada hari ini dan melakukannya di kehidupan kami masing-masing. Dalam tangan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, sebelum kita akan melanjutkan video selanjutnya, Kak Sevin tanya nih ke kalian. Kalian pernah mendapat keteguran gak sih? Ketika kalian salah, ketika kalian berbuat sesuatu yang tidak benar, bagaimana rasanya ditegur? Apakah kalian menerima dengan hati yang lapang? Apakah kalian bersungut-sungut? Nah, sebaliknya, apakah kalian pernah menegur orang lain yang berbuat salah? Nah, Tuhan Yesus punya beberapa cara nih, cara menegur orang lain. Yuk simak sekolah minggu pada hari ini. Nah, adik-adik, di dalam bacaan kita pada hari ini di Matius 19 ayat 15-20 disampaikan beberapa teguran untuk teman-teman kita yang berdosa. Kenapa sih Kak Sevin kita harus menegur orang yang berbuat dosa? Karena Tuhan Yesus tidak menghendaki seberapapun besar dosa itu, entah dosa kecil atau dosa besar sekali, Tuhan Yesus tidak menghendakinya. Maka dari itu, jika ada orang yang melakukan kesalahan atau orang berbuat dosa, teman-teman kita, patutlah kita menegur orang tersebut. Juga hidup kita, janganlah sampai kita masuk ke dalam dosa. Yuk kita dengarkan bagaimana sih Tuhan berkata untuk menegur dosa orang lain. Nah adik-adik, kalian tahu nggak sih, Tuhan Yesus juga menyampaikan di dalam Alkitab cara-cara untuk menegur orang yang berbuat salah. Caranya apa aja sih Kak Sevin? Yang pertama dan hal yang paling dasar adalah kalian harus menegur orang tersebut. Ketika orang tersebut melakukan kesalahan, misalnya teman kalian melihat di depan mata kalian teman kalian melakukan kesalahan, tegurlah mereka. Dan ketika teman kalian mendengar, maka keren, kalian bisa menyampaikan hal yang benar, hal yang Tuhan Yesus suka. Nah, tetapi Kak Sevin, kalau teman kita nggak mendengar, kalau dia tetap melakukan kesalahan itu dan nggak mendengar kata-kata kita, bagaimana Kak Sevin? Nah, kalau seperti itu, kalau dia nggak mau, ajaklah 1 atau 2 orang teman kalian untuk ikut menegur orang tersebut, tapi dengan kasih, dengan kesabaran untuk menegur orang tersebut. Tapi Kak Sevin, tetap sama. Ketika aku membawa 1-2 orang menegur orang tersebut, dia tetap melakukan kesalahan. Caranya gimana Kak Sevin? Nah, di Alkitab ini disampaikan bahwa ketika nggak berhasil, kita bawa ke hadapan jemaat. Kalau diumpamakan di hadapan jemaat adalah bisa dengan membawa ke guru sekolah minggu atau ke orang lebih dewasa, atau kalau orang-orang teman-teman kalian di lingkungan gereja, bawalah dia ke Pak Pendeta, ke guru sekolah minggu tadi yang dikatakan Kak Sevin. Nah, tapi Kak Sevin percuma juga, dia sudah kami bawa ke guru sekolah minggu, sudah dari awal kita tegur, sudah dari awal kita itu menegur dia, tapi dia tetap nggak mendengar. Gimana Kak Sevin? Kalau begitu di ayat selanjutnya kalian pasti baca di ayat yang ke-18 atau ke ayat yang ke-17 ya. Coba kalian baca. Nah, di situ ketika teman kalian nggak mendengarkan lagi apa yang kalian katakan tentang hal yang benar, anggaplah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Anggaplah dia sebagai orang yang nggak mengenal Tuhan, tapi tetap doakan mereka dengan kasih, tetap doakan mereka, tetap serahkan mereka kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang menuntun jalan mereka. Nah, kenapa sih kita perlu mendoakan orang yang berbuat dosa atau teman-teman kita yang berbuat kesalahan? Karena 2 atau 3 orang berkumpul yang bersepakat bahwa dosa itu adalah hal yang tidak bisa dikompromikan, yang dosa itu Tuhan tidak suka, kita perlu mendoakan orang tersebut. Karena 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, disitulah Tuhan hadir. Mari kalian, Kak Sevin menjadi anak-anak Tuhan yang berkata benar, yang berkata bahwa dosa
tidak boleh dilakukan oleh siapapun, entah untuk orang lain atau untuk diri kita. Dan kita terus mendoakan orang tersebut. Yuk, doakan orang tersebut bersama-sama. Siapa aja teman kalian yang berbuat kesalahan terus-menerus, yang mungkin menyakiti hati orang lain, yuk tegur dia. Jika dia tidak bisa ditegur, tadi ada beberapa langkah yang Kak Sevin sebutkan di Alkitab, juga Tuhan Yesus sampaikan. Mari kita doakan orang tersebut, untuk orang tersebut bisa kembali ke jalan Tuhan. Nah adik-adik, yuk kita bersepakat untuk menolak dosa, untuk tidak berkompromi dengan dosa, entah itu dosa kecil atau dosa besar. Mari kita saling menegur untuk dosa. Mari kita menegur orang lain yang melakukan dosa, entah untuk orang lain atau untuk kita. Karena Tuhan Yesus tidak menyukai apapun dosa yang kita lakukan. Mari bersama-sama bersepakat, mari bersama-sama bersatu hati untuk tidak ada dosa dalam hidup kita. Sebelum kita mengakhiri sekolah minggu pada hari ini, Kak Sevin akan memimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Kau berkati kami bisa menonton video ini dari awal sampai akhir ya Tuhan. Engkau berkati kami melalui video ini agar kami bisa selalu menegur orang lain yang melakukan dosa ya Tuhan. Engkau berkati agar kami memiliki keberanian untuk menegur teman-teman kami. Engkau berkati juga agar kami dijauhkan dari dosa yang dapat menjauhkan kami dari Engkau ya Tuhan. Engkau sertai terus setiap langkah hidup kami, dalam tangan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik sudah menonton video sekolah minggu pada hari ini. Tetap semangat melayani Tuhan. Dadah!